Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Lalu ketika kritikan rakyat itu kepada penguasa yang melakukan korban yang tidak sesuai dengan syariat, tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kedoliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kedoliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Malah, berdalih itu seperti pemimpin terdahulu juga dilakukan. Padahal sudah jelas fikih tentang kaifiyah untuk berkorban. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak. Dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil? Nabi kita Rasulullah SAW melalui sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau telah bersabda, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunqadhu ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatun tasabbahan nasu bitali taliha wa awwalahunna al-hukmu naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. An Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tali ikatan Islam la yunqadu ural islami urwatan. Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Dan setiap kali terputus, manusia bergantung pada ikatan yang lainnya. Dan di sini disabdakan oleh Nabi, wa awwalahuna naqdun al-hukmu. Tali yang pertama akan putus adalah hukum-hukumnya. Kekuasaan yang menegakkan hukum-hukumnya, yang semestinya dengan kekuasaan itu manusia terikat dengan tali-tali Allah, dengan syariat Allah. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir utas dari tali ikatan Islam yang akan juga ikut putus adalah as-shalah atau salat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua dimensi yang diikat oleh akidah Islam, agama kita, yang melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad ini akan hilang, akan putus dari kita. Pertama, keterikatan kita dengan tali Allah dalam diri kita melalui berbagai amalan kita, baik amalan yang sifatnya mahdhah, dan yang kedua amalan yang sifatnya ghairu mahdhah. Tidak ada pengecualian, seluruh syariat Allah, tali-tali Allah akan mengikat kita. Tidak ada satu amalan yang lepas dari tali ikatan syariat sehingga kita bisa memilih syariat yang lain. Entah amalan itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram, maka sejatinya tidak ada satupun perbuatan atau perkataan dari amalan kita ini yang lepas dari dalil syariat. Yang kedua, ikatan kita dengan persaudaraan Islam, di mana kita diikat oleh Allah melalui Nabi kita bersama saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, bukan dengan ikatan kebangsaan, bukan dengan ikatan nasionalisme, bukan dengan ikatan kesukuan, tetapi ikatan akidah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang cara menyatukannya adalah dengan menegakkan hukum-hukum Allah yang dijalankan oleh kekuasaan.
Dan sepanjang kekuasaan Islam ini menerapkan hukum Allah, maka tali pengikat persatuan dan persaudaraan Islam ini menyatukan kita umat Islam. Itulah tali-tali yang diikatkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Itulah tali-tali Islam yang diikatkan oleh Khalifah Abu Bakar kepada kaum muslimin saat beliau menggantikan tahta kekuasaan Nabi, bukan menggantikan kenabian. Lalu menerapkan Islam dengan kekuasaan itu. Itu pula tali-tali yang terus diikatkan kepada kaum muslimin melalui penerapan hukum syariat, penegakan hudud, kisos, diyat, takjir, mukhalafah, yang dengan itu kaum muslim terus dipersaudarakan dan terus dipersatukan. Tali-tali itu tetap mengikat kepada kaum muslim pada periode Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali karamallahu wajhah. Dan tali-tali itu terus mengikat kaum muslimin dengan penerapan syariat secara kafah pada periode Bani Umayyah, khalifah-khalifah pada periode Bani Abbasiyah, khalifah-khalifah pada periode Bani Turki Utsmaniyah. Namun benar yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali-tali ikatan Islam pun akhirnya terputus, dan yang pertama disabdakan Nabi, fa'awalahuna naqdan al-hukmu, yakni penerapan hukum-hukumnya melalui kekuasaan. Yakni apa? Sejak kaum muslimin kehilangan kekuasaan Islam, yang terakhir yang ada di Turki Utsmani, khalifah terakhir kaum muslimin yang bernama Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sejak saat itulah utas tali Islam yang pertama berantakan. Kaum muslimin tidak lagi diikat dengan persaudaraan Islam. Kaum muslimin tidak diikat dengan akidah Islam. Tetapi kaum muslimin dipecah belah oleh kafir penjajah yang saat itu Inggris dan Perancis, membagi kekuasaan Islam menjadi dua wilayah melalui perjanjian Sykes-Picot. Satu wilayah Islam dari Daulah Khilafah yang terakhir menjadi kekuasaan penjajahan Inggris, dan wilayah yang lain menjadi kekuasaan penjajah Perancis. Selanjutnya, tali-tali itu hingga hari ini berantakan karena apa? Tidak ada kekuasaan di dunia ini, entah itu berbentuk republik atau kerajaan, yang menegakkan syariat Allah secara kafah. Karena sistem pemerintahan kerajaan telah meletakkan kedaulatan di tangan raja. Titah raja dianggap sebagai undang-undang. Karena sistem pemerintahan republik telah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyat dianggap pembuat hukum, sumber hukum yang berhak memerintah dan melarang. Sementara dalam sistem Islam, pemerintahan Islam, tali-tali yang menyatukan kaum muslimin, kedaulatan di tangan syariat Allah. Khalifah tidak tunduk kepada suara rakyat. Khalifah juga tidak tunduk pada hawa nafsunya sendiri. Tetapi khalifah sejak dia dibaiat, dia tunduk untuk menegakkan kitabullah dan sunnah nabinya, hanya terikat dengan syariat Allah. Maka benar sekali bagaimana ada seorang khalifah langsung merevisi kebijakannya hanya karena suara seorang muslimah, karena khalifah sadar apa yang disuarakan muslimah ini adalah dalil syara. Dan dikabarkan, diriwayatkan pada periode Khalifah Umar Al-Khattab sempat diadopsi undang-undang tentang batasan mahar. Lalu ada seorang wanita yang menegaskan bahwa menurut syariat Islam, mahar itu adalah hak wanita. Tidak boleh negara membatasi maksimum mahar berapa. Dan tidak perlu mengajukan judicial review ke MK, tidak perlu demo berjilid-jilid, tidak perlu menekan kekuasaan. Cukup menyampaikan satu dalil bahwa mahar itu adalah hak muslimah, maka tidak boleh ada kebijakan penguasa menghalangi hak muslimah. Seketika kebijakan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab saat itu dibatalkan. Demikianlah tali-tali Islam mengikat antara penguasa dengan rakyatnya, antara rakyat yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah kekuasaan Islam terus berkuasa sampai akhirnya kekuasaan itu hilang dan kaum muslimin tercerai-berai. Maka benar pendapat Al-Ghazali, beliau dalam kitabnya Al-Iqtisad wal I'tiqad menyampaikan sebuah makalah
Ad-dinu wal mulku tau amani. Wad-dinu aslun wasultanu harisun. Agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Agama adalah landasan asasnya, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang kehilangan landasan pasti akan berantakan. Sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti berantakan. Dan kita lihat hari ini di negeri kita, bagaimana hukum berinteraksi dengan negara-negara dan bangsa di dunia tidak lagi terikat dengan syariat Islam. Padahal syariat Islam secara fikih siasatnya telah membagi dunia menjadi dua. Yang pertama Darul Islam, yang kedua Darul Kufur. Darul Islam adalah negara Islam yang menerapkan syariat Allah untuk mengatur seluruh rakyat, meskipun rakyatnya ada yang muslim dan ada pula yang non-muslim. Sementara Darul Kufur adalah negara yang tidak menerapkan syariat Islam, meskipun di dalam negara itu ada warga negaranya yang beragama Islam. Dan fikih yang kedua dalam siasah Islamiyah, haram melakukan alaqat hubungan dengan Darul Kufru muharriban fi'lan, yakni negara kafir yang statusnya secara de facto memerangi kaum muslimin. Maka tidak aneh jika asas-asas dalam hukum Islam itu berantakan, tidak ada yang menjaga, sehingga Indonesia pun terlibat menjadi bagian dari penjajahan Zionis Israel dan Amerika, bergabung berhimpun dalam sebuah dewan perdamaian Board of Peace, padahal di dalamnya ada penjajah yang melakukan serangan secara brutal kepada saudara kita yang ada di Iran. Jangankan fikih politik yang begitu luas, apalagi hubungan internasional, bahkan untuk urusan ibadah kurban pun hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Lalu ketika kritikan rakyat itu kepada penguasa yang melakukan korban yang tidak sesuai dengan syariat, tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kezaliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kezaliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Malah, berdalih itu seperti pemimpin terdahulu juga dilakukan. Padahal sudah jelas fikih tentang kaifiyah untuk berkorban. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil?